apapun yang terjadi, bersama Tuhan saya akan cakap menanggung segala perkara. Amin. Harusnya begitu. Nah, kalau begini mati jotare. Kalau begini ya udahlah, matilah. Saudara, Yosua diberi keteguhan oleh Tuhan, karena dia akan menghadapi tantangan yang sangat berat, di mana Musa gagal membawa bangsa yang keras kepala dan tegar tengkuk masuk tanah perjanjian. Ada 2,5 juta orang Israel keluar dari Mesir menuju tanah Kanaan. Saudara tahu, mereka berjalan dari Mesir menuju tanah Kanaan itu 40 tahun. Padahal sudah diselidiki jarak antara Mesir ke tanah Kanaan itu, kalau mereka berjalan dengan jalan yang normal itu, sebenarnya sudah diperkirakan 40 hari, 30 hari, 1 bulan mereka sudah sampai. Kalau ada lomba jalan cepat, bukan lari, lomba jalan cepat, sudah ada yang menghitung dari Mesir menuju Israel, kalau lomba jalan cepat 1 minggu sampai. Tapi mereka berputar-putar 40 tahun. Kenapa? Dihukum Tuhan. Dan generasi pertama yang keluar dari Mesir tidak sampai tanah Kanaan. Hanya 2 dari generasi pertama yang masuk tanah Kanaan, Yosua dan Kaleb. Yang masuk tanah Kanaan generasi yang lahir di padang gurun. Kenapa? Dihukum Tuhan. Karena persekutuan, karena perlawanan, karena penyembahan berhala. Mereka dihukum oleh Tuhan. Allah tahu, jangan sampai Yosua gagal lagi. Dan dia datang dengan 3 pernyataan yang sama. Kuatkan dan teguhkan. Kuatkan dan teguhkan hati. Kuatkan dan teguhkan hati. Amin. Ini kunci untuk sukses yang pertama. Kita lihat yang kedua, ayat yang ke-7. Hanya kuatkan dan teguhkanlah hatimu dengan sungguh-sungguh. Bertindaklah hati-hati sesuai dengan seluruh hukum yang telah diperintahkan kepadamu oleh hambaku Musa. Janganlah menyimpang ke kanan atau ke kiri, supaya engkau beruntung kemanapun engkau pergi. Kalau kita ini orang percaya, saya tidak bicara orang di luar Tuhan, saya bicara kita dalam konteks sebagai orang yang sudah percaya kepada Kristus. Kita mengikuti hukum-hukum keberhasilan menurut firman Tuhan katakan. Saudara, kalau kita mau sukses dan berhasil, firman Tuhan mengatakan supaya kita menjaga hidup kita, hidup di dalam kebenaran. Jangan menyimpang ke kiri atau ke kanan. Hidup di dalam kebenaran. Sebab orang kalau menyimpang ke kiri dan ke kanan, berkompromi dengan dosa, berkompromi dengan hal-hal yang Tuhan tidak kehendaki, maka dia cuma menunggu waktu saja untuk gagal. Sekarang pertanyaan yang mendasar adalah, apa itu keberhasilan dan kesuksesan? Apakah kalau orang sudah punya banyak uang bisa dikategorikan berhasil dan sukses? Belum tentu. Karena keberhasilan yang sesungguhnya itu tidak diukur secara materi. Tapi keberhasilan dan kesuksesan yang sesungguhnya versi Alkitab itu adalah orang yang tercukupi kebutuhan jasmani dan rohaninya. Karena itu saya menyelidiki kata berkat dalam bahasa Ibrani. Itu menggunakan istilah barakah. Memang beda-beda tipis dengan barokah. Kalau barokah itu Arab, kalau barakah itu Ibrani. Nah, barakah itu, berkat itu artinya apa? Orang yang tercukupi kebutuhan jasmani dan rohani. Tercukupi itu relatif, tapi jasmani dan rohaninya tercukupi. Saya akhir bulan Maret, awal bulan April, saya seminggu di Amsterdam, di Belanda. Dan saudara, saya perhatikan kehidupan orang di sana. Saya dengan istri saya tinggal di rumah saudara istri saya. Nah, saya perhatikan bahwa mereka itu secara finansial tercukupi.
Di Belanda, orang-orang yang tidak kerja disubsidi pemerintah itu 500 euro per bulan, hampir 6-7 juta per bulan. Tapi persoalan yang saya perhatikan adalah meskipun mereka secara finansial tercukupi, tetapi secara jiwani, secara rohani, kebutuhan itu tidak terpenuhi. Saya beri contoh. Istri saya punya sepupu, orang Indonesia, menikah dengan orang Belanda. Waktu kami datang mereka sudah divorce, sudah cerai. Lalu kami layani, saya dan istri layani sepupu ini. Lalu kami tanya, kenapa kamu cerai? Dia bilang, saya tidak tahu. Kami menikah 11 tahun, tapi saya tidak tahan karena dia terikat obat. Dia bukan hanya obat, tapi dia alkoholik. Jadi waktu saya ke sana, mantan suaminya ini jemput. Dan saya melihat kehebatan mereka di sana, saudara, yang saya tidak temukan di Indonesia. Mantan suaminya ini sudah punya pacar. Dan pacar mantan suaminya ini kadang-kala datang ke mantan istri dari suami ini, lalu mereka bersahabat. Jadi kadang-kala mantan suaminya dengan pacar suaminya yang sekarang itu bisa makan bareng-bareng. Jadi waktu kami datang, mereka datang. Saya pikir-pikir, kamu tidak marah sama itu? Oh, di sini kita sudah biasa. Kita sudah divorce, sudah cerai. Dia sudah punya pacar, silakan aja. Mau datang, tidak apa-apa. Tapi yang jadi masalah begini, saudara, yang suaminya ini, dia itu terikat dengan alkohol. Lalu waktu dia tanya saya, sebagai pendeta, dia ketawa. Dia bilang, you Dominic. Saya bilang, ya. Dia ketawa. Lalu dia bilang, saya lahir sebagai orang Katolik, but I am Antichrist. Dia ketawa. Saya bilang, tidak apa-apa. Your choice, itu pilihan. Lalu saudara, hari yang kelima, waktu malam-malam, waktu dia datang, mereka sudah pisah rumah. Waktu dia datang ke rumah sepupu saya ini, Tuhan gerakkan saya untuk doakan si Belanda ini, si mantan suami.